Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Iya Pak Dwi, hari ini kita akan membahas mengenai apa nih Pak? Tentang minggu lalu itu Sundari. Oke, minggu lalu ya hari Jumat ada beberapa data yang cukup berpengaruh besar ya Pak ya terhadap pergerakan harga. Silakan dibahas Pak. Oke, langsung saja terhadap data kita membaca evaluasi dari minimal ada dua data yang saya akan bahas yang kira-kira akan berpengaruh terhadap pergerakan harga. Pertama kemarin keluar sudah data yaitu tentang new home sales di Amerika Serikat. Ternyata diumumkan cukup baik ya, cukup baik dari bulan lalu 407 ribu, forecast 426.000, ternyata yang keluar adalah 433.000. Ini merupakan performa data yang cukup bagus sebetulnya dari Amerika Serikat. Dari beberapa data dari tentang penjualan rumah, baik rumah baru, rumah bekas maupun tentang building permit. Kenapa sisi perumahan ini sebetulnya menjadi pokok bahasan yang cukup menarik? Dikarenakan secara sejarah juga masalah perumahan subprime mortgage terjadi itu akibat ke angka yang terlalu tinggi dalam sisi kredit yang tidak ditunjang oleh sisi pengembalian, yang seperti yang terjadi pada tahun 2008 memberikan efek yang cukup besar terhadap seluruh pergerakan harga. Dengan kata lain, salah satu kategori memasuki Amerika Serikat memasuki masa krisis pada saat itu. Namun beberapa saat setelah itu, dimulai dari tahun 2013 ya, bulan Juli, terjadi kenaikan yang cukup menggembirakan dari sisi perumahan karena dibarengi dari proses stimulus yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Kemudian juga kita melihat kebijakan saat ini terhadap stimulus itu memberikan dampak juga, menguji apakah stimulus akan terus berlanjut sampai diakhirinya secara gradual, yaitu pengurangan sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat hingga 2014. Ternyata setelah dikurangi hingga ke harga 45.000, tingkat perumahan semakin lama juga semakin membaik. Ini membawa perkiraan cerah bagi fundamental Amerika Serikat untuk terus melanjutkan kebijakan untuk pengurangan stimulus, kemudian kembali lagi untuk pengendalian dari tingkat suku bunga, pengendalian angka tingkat suku bunga. Untuk data-data sendiri kita melihat ya, dari data-data perumahan kita melihat dari beberapa data. Ada berapa data? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 data tentang perumahan, ini indikasi menyatakan bahwa terjadi positif terhadap setiap data yang dikeluarkan, perkembangan atau pertumbuhan dari setiap data yang ada juga semakin lama semakin bagus. Meskipun memang ada beberapa data yang jelek, namun secara 10 data yang dikeluarkan ini termasuk building permit bulan lalu 1080, ternyata previews yang lalu itu adalah 1000. Jadi 1080 hasil dari bulan ini mengindikasikan lebih baik daripada bulan lalu sebesar 1000. 1000 ini ya. Kemudian construction spending juga mengalami perbaikan dari minus 20% menjadi minus 0,20% menjadi 0,2% juga, meningkat juga di construction spending. Kemudian di existing home sales itu juga mengalami peningkatan, bisa dilihat di sini 4.590 menjadi 4.650. Kemudian housing index juga mengalami kenaikan 0,4% menjadi 0,6%. Terus terakhir data yaitu 433.000 dari 407.000 bulan lalu. Seluruh data ini menyatakan perbaikan dari sisi perumahan. Dalam arti kata dari sisi perumahan ini membawa arahan cerah, kemudian membawa dukungan positif terhadap perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Nah, data ini berbicara bahwa kebijakan yang sedikit demi sedikit dilaksanakan oleh Fed
nampaknya akan terus berlanjut ke arah positif. Meskipun dari pidato dari Yellen sendiri masih menunjukkan keraguan, namun berdasarkan data tersebut, data yang ada ini memberikan efek positif terhadap pergerakan harga, di mana kita melihat langsung secara pergerakan harga dari beberapa pairs juga mengalami penekanan, terutama di euro. Penurunan euro juga terbantu dengan kekuatan dari kenaikan dari beberapa currency termasuk di dolar. Kemudian hal yang lain untuk minggu ini kita melihat juga ini forecast dari consumer confidence yang dilaporkan nanti sekitar minggu depan ya untuk Amerika Serikat pada hari Selasa besok. Consumer confidence juga dilaporkan cukup bagus dari 82.3 menjadi 83.2. Kita melihat di sini tahun 2012 terus mengalami kenaikan di atas dari beberapa data yang terjadi. Ini juga mengindikasikan untuk minggu ini sepertinya dolar akan terus mengalami perbaikan arah. Kemudian dari data selanjutnya ini consumer US data juga beberapa data dari mengenai harga konsumen dan lain-lainnya menyangkut masalah konsumen di sini juga menyatakan dalam keadaan positif, termasuk dari yang tadi saya sebutkan di atas ya, termasuk confidence dari consumer broad ya, kemudian dari retail sales month-to-month juga mengalami. Kita melihat di sini retail sales month-to-month memang mengalami penurunan, kemudian bank lending rate juga dalam keadaan tetap, kemudian consumer credit yang terlihat di sini mengalami kenaikan, spending juga mengalami kenaikan dari 10.831 menjadi 10.912. Kemudian economic optimism index juga sedikit penurunan dari 48 menjadi 45.8. Personal income yang terlihat di sini yang mendukung dari data-data terhadap data-data lainnya yang mendukung dari 0,4% menjadi 0,54%. Year to year terlihat dalam keadaan penurunan, namun masih dalam batas yang tidak mengkhawatirkan dari sisi konsumen. Nah, dari data-data di sini kita melihat juga memang mengalami variasi, namun bisa dikatakan masih dalam keadaan positif. Kemudian data Jerman kemarin keluar, Jerman dijadikan patokan untuk perubahan di Uni Eropa. Memang telah keluar cukup negatif sebetulnya beberapa saat yang lalu, namun kita bisa lihat tren yang terjadi di sini masih cukup positif mengarah di atas 105. Bahkan dari business expectation sendiri masih berada di atas ekspektasi, yaitu di kisaran 106. Meskipun yang keluar kemarin Jerman adalah 110.4 yang merupakan harga atau data-data yang cukup negatif dari bulan lalu dari 111.2. Namun tren jangka panjang dimulai tahun 2010 maupun 2014 sebetulnya Jerman masih dalam taraf yang cukup positif. Hanya merupakan data-data jangka pendek yang menyatakan bahwa terjadi penurunan di Ifo Business Climate di Jerman. Kemudian kita melihat dari sisi pertumbuhan di Jerman juga terhadap business climate yang terjadi juga cukup positif sebetulnya. Dari real GDP juga masih berada mendekati angka 2%. Kemudian dari itu business climate juga diperkirakan masih cukup positif, ya cukup positif. Diharapkan melampaui batas dari bulan Oktober 2013 yang tahun 2010 ya, tahun 2010 itu sekitar 20 di angka balance. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan terhadap kedua negara ini yang kira-kiranya akan membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan harga di minggu ini. Oke Pak, mengenai euro nih Pak, nanti kedepannya gimana? Karena kan
kalau kita lihat udah beberapa hari turun terus ya Pak ya, strategi yang bisa diaplikasikan kira-kira seperti apa nih Pak Dwi? Oke, apabila kita melihat dari data-data di sini, memang euro masih dalam keadaan positif secara fundamental juga. Namun beberapa pengambil keputusan menganggap bahwa cukup positifnya keadaan ini membawa pengaruh yang cukup mengkhawatirkan dari sisi deflasi. Jadi ancaman deflasi akan terus berlanjut seperti yang telah diperkirakan oleh IMF maupun dari kebijakan dari Mario Draghi sendiri akan melaksanakan beberapa pidato ke depan yang mengindikasikan keinginan untuk perubahan yang turun ya terhadap pergerakan nilai tukar. Kemudian juga dari sisi kebijakan moneter juga sepertinya akan merubah dari kebijakan saat ini kepada bulan Juni. Namun begitu, apabila kita melihat dari sisi pairs langsung ke currency, ke euro, ke technical, nah seperti itu, terlihat dari basket antara euro terhadap yen itu mengalami penguatan terhadap euro, sementara kita melihat euro dalam keadaan tertekan terhadap yen. Kemudian dari pound sterling, dari beberapa saat, beberapa minggu yang lalu, memang pound sterling mengalami posisi yang cukup positif sebetulnya, sehingga juga mempengaruhi pelemahan euro. Apabila kita melihat dari kedua sisi ini antara euro dan pound sterling juga mengalami tren yang cukup negatif, yang biasanya mengalami tren sideways sebesar 60 pips pada perharinya. Namun beberapa minggu yang lalu juga menyatakan bahwa euro pound sterling mengalami penurunan. Kita tahu bahwa euro pound sterling itu adalah pengalih dari euro dolar dan sterling dolar, sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua mata uang ini ditandakan dengan keberadaan terhadap cross rate. Namun untuk saat ini tidak terjadi keseimbangan disebabkan pound sterling bergerak terlalu kuat terhadap euro, yang mengindikasikan bahwa memang euro mengalami pelemahan dari sisi cross rate tersebut. Bahkan terhadap Australia maupun terhadap yang lainnya. Jadi pergerakan euro saat ini memang bertubi-tubi ditekan. Sehingga secara chart juga kita melihat breakout itu terjadi dari sisi rising wedge ya. Rising wedge di sini terjadi kalau saya melihat di chart daily itu sekitar 5 hari baru terjadi konfirmasi terjadi drop ya, konfirmasi terhadap drop. Ini terlihat pada hari Kamis yang lalu. Apabila kita melihat keadaan euro secara teknikal, kemungkinan euro juga akan terus melanjutkan penurunannya. Kita melihat di sini secara Fibonacci penurunan euro akan terjadi di 1.34407. Kemudian kita menunggu untuk posisi untuk retrace kembali maksimal terbaca di sini 1.37782 untuk euro dengan chart daily. Kemudian juga dengan chart yang lebih kecil lagi 4 jam maupun 1 jam terlihat berjenjang high dan low telah terjadi dimulai dari tanggal 21 Mei 2014 hingga saat ini berjenjang. Dalam arti kata kalau time frame kita kecilkan itu mengalami penurunan terus seperti ini. Saya hilangkan dulu ininya biar terlihat lebih jelas. Nah itu deh. Terus mengalami penurunan bagi yang melaksanakan medium term transaksi. Bisa pula resisten yang ini menjadikan patokan untuk pemasangan stop loss ya di 1.36322 untuk posisi buy apabila diikuti dengan posisi chart candlestick bullish. Kemudian juga kita melihat juga bahwa cukup nanti memperhatikan juga bahwa harga apabila terjadi di sini mengalami wave terjadi 2 kali, yang terjadi tandanya kembali euro mengalami kenaikan atau mengalami retrace sebelum mengalami penurunan kembali. Nah di sini kelihatannya untuk sementara waktu untuk medium term kita dapat membatasi penurunan tersebut di arah 1.35903. Jadi confirm secara daily 1 jam, 4 jam euro masih dalam keadaan turun. Kemudian kita melihat
ini sterling dolar. Sterling dolar juga cukup menarik untuk diamati. Nampaknya akan terus fresh penurunan setelah mengalami kenaikan. Kemudian kenaikan ini ditandai dengan penurunan kembali, sehingga layak kita sebut bahwa tren ditenggarai mensinyalkan dalam keadaan downtrend. Dari sisi awal sebelum dia cross lagi ke 1.67318 confirm terhadap sterling dolar dalam keadaan drop. Saat ini bisa dimanfaatkan dropnya untuk satu hari ini untuk pengambilan posisi short, sell dengan batasan stop loss yang cukup kecil, yaitu di 1.6920. Ya, ini dia untuk keadaan pound sterling. Kemudian di Australia dollar juga kita melihat di sini tren yang terjadi untuk pembalikan arah untuk uptrend di Australia dollar untuk 1 jam ini terlihat dalam keadaan sideways. Pergerakan yang terjadi di sini cukup pelan, ya, cukup pelan. Kemarin juga cukup pelan, hanya sekitar 365 pips yang terjadi di bawah rata-rata yaitu 100 pips. Jadi kita juga bisa memanfaatkan pergerakan posisi Australia dollar secara jangka pendek dengan melaksanakan posisi sell saat ini, kemudian pelepasan posisi take profit berada di 0.92189. Kemudian kita batasi kenaikan juga terlihat di sini cukup jelas, yaitu di 0.92524 untuk hari ini untuk Australia. Kemudian selanjutnya kita melihat keadaan dolar Swiss. Nah, dolar Swiss sudah mengalami breakout sejalan dengan penguatan dolar, juga terlihat di sini telah terjadi breakout yang cukup bagus sebetulnya, cross di dua sinyal, yaitu sinyal tertinggi kemarin pada tanggal 4 April 2014 cross, kemudian cross juga terhadap refleksi dari kenaikan di dolar Swiss. Kita melihat di sini 0.89509. Kecenderungan untuk saat ini secara sementara kita melihat dolar Swiss masih dalam keadaan bullish. Target kenaikan minimal ke 0.89707 yang merupakan harga tertinggi kemarin pada hari Jumat. Kemudian juga kita bisa melihat target lanjutan ke 0.90372. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan yang terjadi. Mungkin ada pertanyaan? Tidak Pak, untuk yang mata uang saya ingin bertanya mengenai jangka panjang untuk emas nih Pak. Kalau untuk komoditi. Oke. Komoditi. Nah, emas ternyata masih bergerak ranging dalam masih bergerak mendekati titik apex dari symmetrical triangle di sini. Kita melihat bahwa semakin lama emas semakin kecil, range yang terjadi juga semakin kecil di sini. Ternyata harga emas masih berada di secara daily masih berada di angka 1293 yang merupakan harga dari rata-rata kuartal pertama. Jadi magnet untuk harga kuartal pertama dirasa cukup kuat di sini untuk saat ini juga. Tidak ada pergerakan yang cukup signifikan kemarin pada hari Jumat maupun minggu lalu. Bahkan di sini nampaknya harga emas terus mengalami sideways yang cukup panjang. Namun begitu kita harus mewaspadai bahwa pergerakan harga ini seperti biasa akan terjadi gejolak yang sangat tinggi apabila apabila range yang terjadi di sini yang merupakan titik terakhir dari titik tertinggi dari symmetrical triangle yang terdekat, yaitu di 1304 breakout up, ini mengindikasikan terjadinya kenaikan. Kemudian juga kita melihat juga indikasi untuk selanjutnya di harga terendah di 1282.36. Ini juga indikasi bahwa terjadi posisi yang terus melemah di emas. Namun untuk saat ini range yang terjadi juga terlihat masih cukup datar, ya, dikenal dengan stagnasi di emas untuk saat ini. Emas seperti itu Bu Sandiri. Ya, kalau seperti yang saya tahu ya Pak ya, kalau misalkan ada pola yang symmetrical triangle seperti itu, kalau support atau resistennya di break, itu kemungkinan
pergerakannya bisa panjang nggak Pak? Ya, Atau tetap ya mengikuti break, break support sama maksudnya, resisten yang terdekat? ya kalau kita Kalau misalkan, break, mm, ya maksud break itu saya lebih cenderung menyatakan bahwa closing candle terjadi, bukan hanya break, tetapi closing candle yang terjadi mm, itu menyatakan keadaan kencang. Break break yang terjadi adalah bearish candle, kemudian diikuti dengan formasi terhadap candle itu sendiri seperti